Di awal film, kita bakal diperlihatkan dua orang kakek dan nenek yang sedang mengobrol, dan si kakek ini bernama si Paul. Dia sedang menceritakan masa lalunya saat dia masih bekerja di kepolisian. Was it the film? Dulu saat dia masih muda, tepatnya tahun 1935, si Paul ini pernah ditugaskan untuk menjadi penjaga di penjara, khusus terpidana mati yang bernama Green Mile. You bloke? Yeah. Dan dia menceritakan kalau pas dia muda, dia juga mengalami penyakit buang air kecil yang selalu mengganggunya saat dia bekerja. Lalu dia pun menceritakan kalau dulu dia mempunyai 3 asisten yang selalu membantunya. Yang pertama ini bernama si Marco, lalu yang ini bernama si Brutus, dan yang terakhir ini bernama si Harry. Lalu diceritakan juga di sana ada penjaga, yang mana dia mempunyai sikap arogan, dan dia ini bernama si Percy. Lalu singkat cerita, hari itu mereka ini kedatangan tahanan yang memiliki penampilan yang menyeramkan, dan dia memiliki tubuh yang sangat besar. Dan dia ini bernama si John Coffey. Lalu si Paul ini menyuruh si Percy untuk bertugas di ruang pengobatan saja, karena timnya yang akan menjaga area penjara itu. Lalu tahanan yang bernama Sidel yang mendengar hal itu, dia ini mengolok-ngolok si Percy. Dan si Percy yang nggak terima, dia pun langsung memukul tangannya sampai jari tangannya patah. Di sini awalnya para penjaga mengira kalau si John adalah tahanan yang brutal karena mempunyai badan yang besar. Tapi begitu si John bilang kalau si John takut dengan kegelapan, mereka ini seketika heran dengan sikap si John. Dan si John meminta untuk tidak mematikan lampu ruang tahanan saat malam hari karena dia merasa sangat takut dengan kegelapan. Di sini si Paul ini sempat mengira kalau si John adalah tahanan yang mempunyai keterbelakangan mental. Dan dia pun melihat kasus apa yang menyeretnya sampai masuk ke penjara itu. Dan ternyata si John ini dituduh telah membunuh 2 orang bocah. Karena pas kejadian para warga menemukan 2 bocah itu tewas di tangan si John. Dan si John bilang kalau dia bukan pembunuhnya. Tapi warga yang sudah mulai emosi, mereka ini tetap menuduh kalau si John adalah pelakunya dan dijebloskan ke penjara itu. Lalu nggak lama kemudian, di sini si Paul ini bertemu dengan kepala penjara itu dan dia bernama si Warden. Dia ini adalah atasan si Paul, sekaligus teman curhatnya juga. Dan si Warden bercerita kepada si Paul kalau dia sedang bersedih karena istrinya telah diponis, mempunyai kanker di otaknya, dan kemungkinan kecil untuk bisa selamat. Lalu dia juga menyampaikan kalau si Paul besok dapat jadwal jadi petugas eksekusi kepada tahanan yang ada di penjara itu. Lalu dia juga sedikit menambahkan kalau si Paul harus bersabar dengan kelakuan penjaga yang bernama si Percy. Karena dia ini adalah penjaga titipan dari istrinya gubernur. Lalu singkat cerita saat si Paul di rumahnya, lagi-lagi penyakit saluran kencing si Paul ini kembali kambuh. Dan pada akhirnya membuat dia tidak bisa mencangkul istrinya dengan penuh semangat. Lalu keesokan harinya, si Paul ini melihat tikus yang sedang memakan makanan yang jatuh. Dan mereka pun memutuskan untuk menangkap tikus itu.
Tapi setelah mereka mencari tikus itu, tiba-tiba tikus itu hilang dari ruangan tersebut. Lalu singkat cerita keesokan harinya si tikus ini kembali muncul. Dan si penjaga pun memberikan sedikit makanan untuknya, tapi tiba-tiba juga datang si Percy dan langsung berusaha membunuhnya. Lalu karena ada keributan, si Paul dan asistennya pun datang ke tempat itu. Lalu di sini si Percy yang masih bikin keributan buat mencari tikus yang tadi, dia pun diperingati si Paul untuk menjaga sikapnya dan jangan bikin keributan di tempat ini. Dan si Percy yang ngerasa dirinya adalah keponakan gubernur. Dia ini malah meremehkan si Paul, tapi si Brutus yang mendengar hal itu, dia itu tidak terima dan langsung memperingatkannya dengan sedikit keras. Lalu singkat cerita, hari ini mereka ini akan melakukan sebuah eksekusi hukuman mati kepada salah satu terpidana, di mana terpidana akan disetrum di kursi eksekusi. Pertama-tama, mereka akan menggunduli bagian kepala si terpidana, dilanjut dengan menempelkan spons basah agar aliran listrik makin cepat menyentuh otak. Jadi terpidana tidak merasakan sakit lebih lama saat eksekusi. Lalu saat semuanya sudah siap, para petugas akan membacakan kesalahan apa yang mereka perbuat. Dan terakhir ditutup dengan kata-kata terakhir dari terpidana. Dan setelah itu, tuas listrik pun akan dinyalakan. Lalu setelah melakukan eksekusi itu, di sini si Percy ini malah bertingkah konyol, di mana dia malah mengejek jenazah si terpidana. Dan si Brutus yang melihat itu, dia pun kembali marah kepada si Percy. Di sini lalu si Paul juga menambahkan kalau si Percy harus selalu menjaga sikapnya, atau dia pindah kerja dari penjara itu. Dan si Percy lalu menjawab, kalau dia masih ingin kerja di tempat itu dan ingin melihat eksekusi mati lagi, tepat di hadapan matanya. Lalu saat si Paul dan asistennya kembali ke area penjara, mereka ini tiba-tiba sangat terkejut, di mana si Dale sedang bermain dengan tikus yang tadi. Dan bahkan si Dale juga terlihat sudah sangat akrab. Ternyata tikus yang selama ini mereka kejar itu adalah peliharaan si Dale. Dan tikus ini diberi nama The Jingle. Lalu nggak lama kemudian, di sini si Paul ini dipanggil oleh si Warden ke ruangannya. Lalu di sini si Warden mengatakan kalau penjara ini akan ada kedatangan tahanan baru yang bernama Billy Kid dan mempunyai tato di tangannya. Lalu si Warden juga kembali curhat tentang istrinya, yang mana keadaannya makin memburuk karena tumor otak yang dideritanya. Dan dia mengatakan, kalau dokter sudah memponisnya 3-4 hari lagi, istrinya akan meninggal dunia. Dan si Warden masih belum siap kalau hal itu harus terjadi. Lalu singkat cerita, saat si Paul sedang di rumahnya. Lagi-lagi, penyakitnya kambuh yang membuat si Paul kesakitan saat buang air kecil dan dia pun memutuskan akan memeriksakannya ke dokter lagi. Lalu singkat cerita, hari ini tahanan baru yang bernama si Billy Kid akan dipindahkan ke sel itu. Dan si Paul masih merasa kesakitan dengan penyakitnya itu. Lalu di sini si John mengatakan untuk berhati-hati dengan tahanan baru ini. Dan benar saja, tahanan itu tiba-tiba langsung membuat onar di penjara itu dan melukai para penjaga yang ada di sana. Di sini si Brutus yang melihat kejadian itu, dia pun langsung bersikap tegas agar tahanan itu bisa menjaga sikapnya.
Lalu si Paul menyuruh para penjaga yang tadi sempat terluka disuruh dibawa ke ruangan medis, sembari dibarengi dengan ambruknya si Paul karena nggak kuat merasakan sakit penyakitnya itu. Lalu si John yang melihat si Paul kesakitan, dia pun mencoba memanggil si Paul. Dan pas dia mendekat, si John pun tiba-tiba menarik si Paul. Di sini si Dale yang melihat kejadian itu. Dia pun seketika merasa ketakutan dan berteriak buat meminta pertolongan. Lalu tiba-tiba si John juga mengeluarkan abu dari mulutnya yang membuat semua orang yang ada di tempat itu merasa keheranan. Dan ternyata faktanya si John melakukan hal itu bukan untuk menyakiti si Paul, melainkan dia berusaha menarik penyakit si Paul dengan cara memindahkan energinya itu ke tubuh si John agar penyakitnya bisa dibiaskan menjadi abu. Lalu setelah kejadian itu, pas si Paul hendak buang air kecil lagi, tiba-tiba dia pun merasa aneh dengan tubuhnya, yang mana dia sudah tidak merasakan lagi sakit saat dia buang air kecil. Lalu singkat cerita saat di rumahnya, si Paul pun kini sangat senang saat ketemu istrinya, dan kali ini dia akan mencangkul istrinya dengan penuh semangat. Lalu keesokan harinya, si Paul ini mencoba mendatangi pengacara yang sempat melakukan pembelaan kepada si John. Karena si Paul ini ngerasa kalau si John tidak bersalah dalam kasusnya ini. Tapi si pengacara mengatakan, kalau dia sudah buntu dan sudah nggak bisa mengumpulkan bukti-bukti agar si John bisa terbebas dari tuduhannya. Karena bukti yang paling kuatnya adalah posisi korban terakhir meninggal. Itu ada di tangan si John. Dan hal itu memberatkan di pengadilan. Jadi sudah nggak ada lagi bukti untuk meringankan tuduhan kepada si John. Lalu saat si Paul kembali ke penjara, dia pun membawakan makanan untuk si John. Sebagai ucapan terima kasih karena dia telah menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Di sini si John juga membagi makanan itu kepada si Dale dan juga tikus peliharaannya. Tapi saat si Billy Kid memintanya, dia pun tidak mau memberikannya dan membuat si Billy Kid marah dan langsung meludak kepada si Paul dan mengencingi petugas yang ada di sana. Dan karena tingkahnya itu membuat para penjaga marah dan akhirnya berlaku tegas kepada si Billy Kid. Dan setelah beberapa hari dikurung sel isolasi, ternyata tidak membuat si Billy Kid berubah dan malah semakin menjadi dengan kelakuannya itu. Lalu singkat cerita, si Dale sudah mulai mendekati hari eksekusinya dan para penjaga bilang kepada si Dale apa yang dia inginkan untuk hari terakhirnya. Dan si Dale pun menjawab kalau dia ingin melakukan atraksi bersama tikus peliharaannya di depan semua para penjaga. Di sini semua para penjaga pun merasa terhibur dengan penampilan tikus peliharaan si Dale itu, dan mereka pun tertawa bersama. Lalu di sini saat para penjaga sudah selesai menyaksikan atraksi dari si Dale, tiba-tiba si Percy ini dicekik oleh si Billy Kid, dan hal itu membuat si Percy sangat ketakutan sampai dia terkencing-kencing di celananya. Di sini si Dale yang melihat itu, dia pun seketika menertawakan si Percy. Dan si Percy mengatakan buat semua orang yang ada di sini untuk merahasiakan kejadian ini, karena si Percy ini sangat malu. Dan dari situ juga membuat si Percy jadi dendam kepada si Dale karena telah menertawakannya. Lalu saat detik-detik waktu eksekusi si Dale akan dilakukan, si Paul dan si Brutus pun mendatangi sel si Dale, dan dia memintanya untuk menjaga tikus itu jika nanti si Dale sudah dieksekusi. Dan si Brutus pun menjawab kalau dia akan menempatkan tikus itu di pusat wisata yang ada di Florida
agar si tikus bisa jadi tikus sirkus di sana. Tapi saat percakapan itu berlangsung, tiba-tiba si tikus itu berlari keluar. Sembari dibarengi, datangnya si Percy dan langsung menginjak tikus itu hingga dia sekarat. Di sini si John yang melihat kejadian itu. Dia meminta tikus yang sekarat itu untuk diberikan kepadanya dan dia akan mencoba menolongnya. Dan semua orang yang melihat kejadian itu, mereka ini langsung dibuat bingung kalau si John ternyata bisa menyembuhkan tikus itu dan semakin percaya kalau si John adalah orang baik dan bukanlah pelaku pembunuhan itu. Lalu di sini si Paul dan si Brutus kembali menegaskan si Percy. Dan kali ini sedikit mengancam kalau dia harus menjaga sikapnya dan di sini mereka mengizinkan si Percy untuk melihat eksekusi si Dale tepat di depan matanya. Tapi setelah itu dia harus meninggalkan penjara ini. Dan kalau tidak, darah dia yang akan mengalir di penjara ini. Lalu pada akhirnya, eksekusi si Dale pun akan segera dilakukan, dan si Dale mulai didudukan di kursi eksekusi. Di sini si Percy pun ditugaskan untuk membacakan apa saja kesalahan si Dale, dan si Percy juga ditugaskan yang akan menempelkan spons basah di kepala si Dale. Tapi di sini, si Percy kembali berulah, di mana dia yang dendam sama si Dale, karena telah menertawakannya. Dia pun dengan sengaja tidak membasahi spons itu, agar si Dale bisa merasakan hukuman matinya lebih lama dan lebih sakit. Lalu ketika tuas ditarik, aliran listrik jadi berjalan lambat dan membuat si Dale merasakan sakit yang begitu parah. Sampai-sampai si John pun merasakan sakit yang dirasakan oleh si Dale. Dan karena si Dale gak kunjung mati, akhirnya petugas pun menambahkan lagi tekanan listriknya, hingga pada akhirnya membuat si Dale tewas dengan keadaan hangus terbakar. Setelah kejadian itu, si Brutus yang sudah sangat emosi dengan kelakuan si Percy, akhirnya dia pun menghajarnya agar dia merasa kapok. Lalu singkat cerita keesokan harinya, si Paul dan istrinya. Mereka ini sedang menjenguk istri si Warden yang sedang sakit itu. Dan si Paul memiliki ide agar bisa menyembuhkannya. Dia dan 3 asistennya akhirnya membuat sebuah rencana dan akan membawa si John ke rumah itu agar si John bisa menyembuhkan istri si Warden. Di sini mereka sangat paham dengan resiko rencananya ini. Jika mereka sampai ketahuan, mereka ini bukan hanya dipecat, melainkan bisa dijebloskan ke penjara karena telah membawa keluar tahanan. Pertama-tama mereka ini memberikan obat tidur kepada si Billy Kid dan kemudian menyekap si Percy di ruang isolasi. Setelah semuanya aman, kemudian mereka mulai membawa si John keluar dari penjara itu. Tapi sesampainya di rumah si Warden, tiba-tiba si Warden malah ngeluarin senapannya dan akan menembak si John. Karena si Warden ini heran kenapa si Paul membawa tahanan ke sini. Lalu si Paul mencoba menjelaskan kalau tujuan si Paul membawa si John ke sini untuk mengobati istrinya. Lalu setelah si Warden paham, akhirnya si John pun mulai menyedot energi istri si Warden ke tubuhnya dan akan dibiaskan menjadi abu. Dan saking kuatnya sampai-sampai membuat rumah itu bergetar.
Lalu setelah itu, tiba-tiba istri si Warden ini kembali sembuh. Dan si Warden pun sangat terharu, karena nggak menyangka kalau istrinya bisa sembuh lagi. Lalu buat ucapan terima kasih, istri si Warden juga ngasih kalung kepada si John. Setelah kejadian itu, si John pun jadi lemas, karena telah menghisap energi yang begitu kuat. Dan para penjaga membopongnya ke mobil untuk kembali ke selnya. Lalu sesampainya di penjara, si Paul kembali membebaskan si Percy. Dan dia mengatakan agar si Percy tidak memberitahu hal ini kepada siapapun. Dan kalau dia memberitahu, si Paul juga akan membocorkan kalau kejadian eksekusi si Dale itu salah si Percy. Dan dia juga akan memberitahu orang-orang kalau si Percy pernah kencing di celananya. Lalu di sini tiba-tiba saja si Percy ini ditarik oleh si John. Kali ini si John bertujuan bukan mau mengobatinya, melainkan memasukkan energi jahat kepada si Percy agar dia bisa kelihatan sifat aslinya. Lalu setelah itu, tiba-tiba si Percy ini jadi gila, dan dia tiba-tiba mendatangi si Billy Kid dan langsung menembaknya. Lalu melihat kejadian itu, si Paul bertanya kepada si John, kenapa si Percy jadi begini? Dan si John menjawab, kalau mereka berdua adalah orang jahat dan pantas mendapatkan itu semua. Lalu si John pun memegang tangan si Paul. Dan kali ini, si Paul bisa melihat masa lalu si John saat dia dituduh jadi pembunuh. Dan di sini baru terungkap fakta. Ternyata yang membunuh itu bukan si John, melainkan si Billy Kid. Dan si John ini berusaha untuk menolong anak itu agar bisa selamat. Tapi karena sudah terlambat, mereka ini tidak bisa ditolong. Tapi warga yang kesal karena melihat bocah itu terbunuh. Mereka ini malah menyalahkan si John atas kejadian itu. Lalu singkat cerita, kini si Percy pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dia sudah benar-benar jadi orang gila. Di sini si Paul yang sudah tahu kebenarannya. Dia ini mencari cara agar si John bisa terbebas dari hukuman matinya. Tapi setelah semuanya dicoba, si Paul ini merasa buntu karena tidak ada bukti yang kuat yang bisa membebaskan si John. Lalu di sini si Paul meminta maaf karena dia tidak bisa menolongnya, dan dia mengatakan kalau si John adalah orang baik dan tidak sepantasnya mendapatkan hukuman ini. Lalu si Paul juga bilang kalau si John ingin kabur dari penjara ini, semua penjaga sudah mempersilahkannya dan tidak akan menangkap si John. Namun si John menjawab kalau dia sudah capek dengan semua ini karena sudah banyak melihat penderitaan dan kelicikan yang ada di dunia ini, dan dia ingin segera mengakhirinya. Lalu si Paul pun bilang untuk terakhir kalinya apa yang mau dilakukan si John. Dan si John menjawab kalau dia cuma ingin nonton film. Lalu setelah itu waktu hukuman mati si John pun akan segera dilakukan. Di sini si Paul nggak sanggup untuk memimpin eksekusi itu. Dan si John mengatakan untuk tidak menutup matanya karena dia takut dengan kegelapan. John Coffey.
Lalu si Paul memegang tangan si John dan kembali minta maaf karena dia tidak bisa membantunya. Dan pada akhirnya tuas pun diturunkan, dan si John pun meninggal dunia. Sejak kejadian itu, si Paul pun memutuskan untuk berhenti tugas dari penjaga penjara itu dan ingin dipindahkan ke tempat lain. Dan ternyata juga, tikus Sidel yang dulu telah dipelihara oleh si Paul. Dan umur si Paul sekarang sudah 108 tahun. Karena ternyata si John telah menyalurkan energinya kepada si Paul dan si tikus, dan mereka pun tidak tahu kapan akan mati, dan pada akhirnya film pun selesai.